Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Oke, di pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan devosi. Ibu Sylvia akan memimpin kita dalam devosi, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Di hari ini sebelum kami memulai pembelajaran kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau berdevosi bersama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati devosi yang akan disampaikan oleh Ibu Sylvia, kami dapat mengerti dan kami juga mendengarkan dengan baik dan mau melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, berkati devosi kami dari awal hingga pada akhirnya dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke anak-anak, di pagi hari ini devosi kita Ibu Sylvia kasih judul Keturunan Abraham dari Keturah. Oke, judulnya Keturunan Abraham dari Keturah. Nah, ini ayat firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama dari kitab Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai 6. Anak-anak bisa membuka di Alkitab kalian dan membaca di dalam Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai ayat 6. Ibu Sylvia akan membacakan, dengarkan ya. Ayat yang pertama, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Denan. Keturunan Denan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eda, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu itu hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Demikianlah firman Tuhan. Nah anak-anak, jadi dari firman Tuhan ini, yaitu yang tadi seperti yang sudah Ibu Sylvia sampaikan di awal, judulnya Keturunan Abraham dari Keturah. Jadi selain Sarah, Abraham juga memiliki seorang istri bernama Keturah, atau dia memperoleh anak dari gundiknya. Gundik ini atau pembantu ya anak-anak ya. Jadi Keturah melahirkan anak lagi bagi Abraham yang bernama Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Sunah. Jadi ini juga mereka adalah keturunannya bapak Abraham, tapi bedanya mereka dengan Ishak, mereka bukan dari istri sahnya Abraham. Karena Keturah ini adalah gundik atau pembantu dari ibu Sarah dan bapak Abraham. Nah, ini adalah keturunannya bapak Abraham dan ibu Keturah. Yang pertama tadi sudah Ibu Sylvia sampaikan, Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, Suah. Jadi anak Abraham dari gundiknya Keturah itu ada 6 orang anak. Nah, yang berikut si Yoksan. Yoksan adalah anaknya Abraham ya, dari istrinya Keturah atau dari gundiknya, yaitu Sheba dan Denan. Nah, Denan ini juga memiliki keturunan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Kalau yang ini adalah keturunannya Midian, yaitu Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eda. Nah anak-anak, kalau di dalam firman Tuhannya itu mengatakan bahwa seluruh harta Abraham diberikan kepada Ishak, bukan kepada keturunannya Keturah.
Kenapa? Karena Ishak adalah anak perjanjian dari Allah, sehingga yang berhak memperoleh semuanya itu adalah Ishak. Yang berhak memperoleh hartanya Abraham adalah Ishak. Kenapa? Karena Abraham ini adalah anak perjanjian. Walaupun anak-anak keturah juga adalah keturunan dari bapak Abraham, tapi Allah sudah menjanjikan pada awalnya bahwa Ishak adalah anak perjanjian. Jadi yang akan mendapatkan ahli warisnya itu adalah Ishak, bukan anak dari keturunannya keturah. Jadi walaupun mereka juga adalah anaknya Abraham, tapi yang akan menerima perjanjian itu adalah Allah, adalah Ishak. Karena sudah pada awalnya Allah sudah mengatakan bahwa Ishak adalah anak perjanjian. Jadi tetapi kepada anak-anaknya itu diperolehnya dari gundik. Jadi anak-anak yang tadi itu adalah anak-anak dari gundik, anak-anak keturah atau dari pembantu Abraham. Sehingga Abraham memberikan pemberian. Kemudian setelah itu dia menyuruh keturunan keturah itu untuk pergi meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke timur. Jadi Abraham sudah memahami bahwa yang akan mewariskan perjanjiannya dengan Allah hanyalah Ishak satu-satunya, karena Ishak itu adalah anak perjanjian, bukan keturunannya keturah. Sebab itu ia juga mewariskan semua hartanya kepada Ishak. Ia juga mengerti bahwa Allah tidak menghendaki Ishak hidup bersama-sama dengan Ismail atau dengan anak-anak yang lain dari keturunan keturah. Maka meski tidak diperintahkan Allah, ia menyuruh mereka meninggalkan Ishak. Jadi ketika keturunannya itu sudah besar, dia meminta mereka untuk pergi meninggalkan Ishak anaknya. Itu juga yang dikehendaki oleh Allah. Jadi anak-anak, dari firman Tuhan ini yang kita pelajari ada 3 hal. Yang pertama, Allah berhak memilih siapa yang hendak diberkati, yaitu Ishak, bukan keturunan keturah. Betul sekali ya, karena sesuai dengan apa yang sudah Allah janjikan. Walaupun keturah juga anak-anaknya adalah keturunan dari Abraham, tapi yang mendapat perjanjian itu yang akan diberkati hanyalah Ishak. Yang berikut, ketaatan Abraham terhadap kehendak Allah. Oke, walaupun dia mendapatkan anak-anak dari gundiknya, tetapi dia tahu bahwa yang akan diberkati hanyalah anaknya Ishak. Oleh sebab itu Abraham harus taat kepada Allah. Yang ketiga, kita harus belajar mentaati Allah secara penuh, meski kehendaknya itu tidak menyenangkan ya. Kita adalah hambanya, maka kita harus mentaati semua kehendak Allah. Oke, demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Semoga memberkati anak-anak semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Berkati pembelajaran kami dari pagi hingga siang nanti dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada Bapa di surga. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke anak-anak, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.